Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Yogi Octavianus N, NIM 2230 111168, mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video ini saya akan menjelaskan 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai guru. Sebelumnya, apa itu keterampilan mengajar? Keterampilan mengajar adalah keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru yang berkaitan erat dengan berbagai tugas guru yang berbentuk keterampilan dalam rangka memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa dalam melaksanakan aktivitas dalam belajar demi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam keterampilan mengajar yang pertama, yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Yang dimaksud dengan keterampilan membuka pembelajaran adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Komponen keterampilan membuka pembelajaran meliputi: 1. Menarik perhatian siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberi acuan melalui berbagai usaha. Dan yang keempat, membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam membuka pembelajaran yang baik antara lain bermakna, berkesinambungan, antusiasme, fleksibel, menggunakan komunikasi yang hangat, memakai prinsip teknis membuka pelajaran, tidak berbelit-belit, singkat, padat, dan jelas, serta dapat meningkatkan perhatian siswa. Tujuan dari keterampilan membuka pelajaran adalah mengarahkan siswa kepada aspek yang berkaitan dengan inti pelajaran, sehingga siswa benar-benar siap untuk belajar. Selain itu, juga akan memfokuskan perhatiannya untuk memasuki materi pelajaran yang akan dipelajari. Keterampilan mengajar yang kedua adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, maka perlu diperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan bersifat represif keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Antara lain, pertama itu guru, yang kedua peserta didik, ketiga wali murid, dan keempat fasilitas. Dalam keterampilan pengelolaan kelas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan belajar. Yang kedua, metode yang digunakan. Yang ketiga, materi yang disampaikan. Dan yang keempat, karakteristik siswa dan waktu yang tersedia. Selanjutnya, itu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas ada 3. Yang pertama itu kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua, dapat menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga, guru dapat melakukan variasi dalam pembelajaran. Keterampilan mengajar selanjutnya yaitu keterampilan mengadakan variasi.
Keterampilan mengadakan variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi dalam belajar. Penggunaan variasi dalam pembelajaran dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan pada siswa, kejenuhan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar meliputi 3 aspek. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, variasi dalam melakukan pola interaksi. Keterampilan mengajar berikutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Keterampilan mengajar terbagi 2. Yang pertama, merencanakan. Hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus, atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang kedua itu penyajian suatu penjelasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. Keterampilan mengajar selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih sikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Keterampilan mengajar berikutnya adalah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif dalam pembelajaran. Dalam bertanya, guru perlu menunjukkan sikap yang baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban dari siswa. Dan guru harus menghindari kebiasaan seperti menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan dengan jawaban serentak, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum bertanya, dan mengajukan pertanyaan ganda. Keterampilan bertanya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Memiliki beberapa komponen yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan atau patokan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Yang kedua, keterampilan bertanya lanjut merupakan lanjutan dari keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar partisipasi, dan mendorong siswa agar dapat berinisiatif sendiri. Keterampilan bertanya lanjut ini dibentuk di atas landasan penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Keterampilan mengajar selanjutnya yaitu keterampilan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah itu bersifat verbal ataupun non-verbal.
Penggunaan penguatan dalam kelas dapat mencapai atau mempunyai pengaruh sikap positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan kegiatan belajar, serta membina tingkah laku siswa yang produktif. Penguatan dalam pembelajaran terdiri dari dua. Yang pertama, penguatan verbal, terdiri atas kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Dan yang kedua, penguatan nonverbal, terdiri atas penguatan berupa mimik dan gerak badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, dan penguatan berupa simbol atau benda penguatan tak penuh. Keterampilan mengajar yang terakhir yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan. Dengan memberikan kesimpulan dari materi yang telah diajarkan oleh guru, siswa menjadi tahu dari materi yang telah dipelajari. Tujuan dari menutup pembelajaran adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Cara menutup pelajaran. Yang pertama, tinjau kembali materi. Pada ujung pembelajaran, Bapak, Ibu, guru dapat memberikan kesimpulan terkait materi yang baru saja dibahas. Yang kedua, mengevaluasi pembelajaran. Caranya dengan memberi kuis kepada siswa atau latihan kepada siswa. Sekian video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.